Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih bisa memenuhi kewajiban kita di dalam mencari ilmu sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Baik, pada kajian yang telah lalu kita telah membahas yaitu bait yang ke-23, imanun nabiyyu min akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan bahasan kita pada kali ini pada bait yang selanjutnya, yaitu khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Khatimatun yaitu sebagai penutup, sebagai akhir fi dzikri baqi wajibi, di dalam menyebutkan sisa-sisa atau menyebutkan perkara-perkara yang wajib, mimma daripada sesuatu ala mukallafin atas orang mukallaf, min wajibi dari perkara yang wajib, yaitu tentang iman kepada Allah, antuk minatillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini maksud daripada bait ini adalah akhir kemarin yang kita bahas pada bait, yakni imanun nabiyyu min akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal wajab. Itu adalah sebagai akhir daripada perkara iman yang harus kita imani. Sebagaimana tadi Nabi sabdakan, ya, iman kepada Allah, kita mengetahui sifat-sifatnya Allah, sifat yang wajib, sifat yang muhal bagi Allah dan yang jaiz bagi Allah. Kemudian iman kepada malaikatnya Allah pun kita telah pelajari bahwa kita harus mengetahui juga secara terperinci daripada sifat-sifat malaikat, kemudian jumlah malaikat yang kita imani. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada para nabi, para rasul, ya, Nabi Daud, Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita imani dan kita itu udah mempelajarinya. Jadi bahasan ini yang kemarin kita bahas, iman nabiyyu min akhir wajab, adalah terakhir daripada pembahasan iman yang kita bahas. Maka di sini bait ini menyebutkan itu, ya, khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi, ya. Jadi beliau ini memberikan penegasan, ya, penegasan bahwa pembahasan iman telah selesai, ya, telah khotimah itu ditutup, telah selesai, ya. Lalu pada bait yang berikutnya, nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Kemudian kita akan membahas bait yang selanjutnya, nabiyuna, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ursila, sungguh telah diutus, lil alamina, bagi seluruh alam, rahmatan, sebagai rahmat, wa fudila, dan sebagai keutamaan. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai rahmatan,
ya. Jadi rahmat bagi siapa? Lil alamina. Dan keutamaan bagi siapa? Ya bagi alam semua. Jadi terutama umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Teruntuknya, terkhususnya adalah orang Islam yang beriman. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu punya umat. Ya. Siapa umat Nabi Muhammad SAW? Ya semua manusia. Ketika beliau diangkat menjadi seorang Rasul, ya, jadi manusia yang hidup pada waktu itu semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka yang tidak beriman dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia kafir, menolak daripada apa yang menjadi risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh alam, ya. Bicara alam itu sangat luas sekali. Manusia itu isinya, ya, jin, ya, ada binatang, ada jamadat, benda mati, semua itu bagian daripada alam, ya. Nah, kita sebagai umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meyakini, ya, khususnya bagi orang Islam. Di sini beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan ayajibu ala kulli mukallafin ayat taqidah anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah taala rahmatan lil alamin. Ya. Jadi orang yang udah mukallaf, lagi-lagi ini mukallaf lagi, ya. Jadi orang mukallaf itu yang memang harus sudah dibebankan untuk mengikuti syarat agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat akidah meyakini, ya, anna sayyidana Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, arsalahu diutus Nabi Muhammad SAW, Allah diutus oleh Allah Taala rahmatan sebagai rahmat lil alamina bagi seluruh alam. Di sini ada yang menarik yang perlu dibahas tentang kalimat ayat akidah, ya. Ini kan bentuknya fi'il mudhari. Jadi seorang mukallaf dalam keyakinannya, dalam dia beramal kesehariannya, ya, ada keyakinan yang dalam hatinya timbul, mungkin berubah, ya. Kadang nggak yakin, kadang yakin. Jadi dalam setiap kapanpun waktunya, seorang mukallaf di dalam hidupnya harus ada terus keyakinan, ya, kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau ini diutus kepada seluruh alam sebagai rahmat kepada semua alam, ya. Jadi ini untuk perintahnya untuk semua manusia, ya, perintahnya baik yang belum lahir, nanti kalau sudah lahir mencapai batasan mukallaf maka dia terkena hukum itu untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh sekalian alam, ya. Ini kan penyebutannya, ini kan ayat akidah, ini kan fil mudhari memberikan apa itu pemahaman bahwa fil ini kan untuk yang akan datang, bisa besok, bisa minggu besok dan seterusnya, ya. Artinya di dalam kita berkeyakinan kepada apa yang kita imani itu selalulah untuk apa itu berkeyakinan. Ketika ada keyakinan yang salah, ya kita harus meluruskannya. Itu begitu, ya. Itu adanya kalimat ayat akidah, ya. Waqad arsalahu Allahu ta'ala ila jami'il mukallafi minat thaqalain ay al-insi wal jinni. Dan juga beliau ini diutus kepada alam, terutama adalah kepada ila jamil mukallafi, ya, orang mukallaf minat thaqalain dari dua golongan, ya, di sini ai al-insi wal jinni, yaitu manusia dan jin, ya. Nah, ini yang mereka diutus apa tuh, yang diberikan taklif, ya, taklif untuk menjalankan agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dengan syariat-syariatnya.
Jadi ijma'an makluman ya minadini bidoroti sebagai sebuah ijma ya. Jadi kesepakatan para ulama ya yang udah maklum ya bidoroti dengan mudah. Fayakfuru maka menjadi kufur jahidahu kalau mengingkarinya. Wa kharaja bitsaqalain kemudian mengecualikan bitsaqalain dengan dua golongan tadi al malaikatu yaitu malaikat. Fa innahu maka sungguhnya malaikat maka sungguhnya Nabi Muhammad SAW lam yursal tidak diutus ilahim kepada malaikat. Jadi hanya kepada manusia dan golongan jin. Itu yang menjadi ijma' ulama. Walaupun ada yang mengatakan bahwa pun malaikat Nabi diutus kepada para malaikat, tetapi itu tidak menjadi ijma' para ulama. Jadi yang menjadi ijma' ulama Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia dan golongan jin saja. Ya, jadi irsala taklifi. Kalau kepada malaikat jamadah itu namanya irsala taklifi, tasrifi, pemuliaan kepada baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga antum semua bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa setiap bait-bait daripada bait akhirah ini dihafalkan selalu, dibaca, diulang-ulang, dimutolaah ya, dengan harapan agar kita punya keyakinan terus terjaga kepada apa yang menjadi kewajiban kita, mengiman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya ya, kepada hari akhir, dan kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kurangnya ada mini. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.